Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Anak Ibu, pada pagi hari ini sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita berdoa dulu. Pimpin doa pada pagi hari ini. Silakan Ketua. Siap, gerak. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Bagus sekali. Nah, Anak Ibu, tolong lihat kanan kiri, belakang, depan. Ada yang libur? Anak Ibu? Baik. Siapa? Rahmi. Gimana kabarnya, sakit? Ya, mudah-mudahan dia besok sehat ya. Datang untuk pagi esok, mudah-mudahan dia datang. Lah, Anak Ibu, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang P5. Apakah Anak Ibu sudah tahu P5? Hah? Apa itu P5? Profil pelajar Pancasila. Bagus. Nah, sekarang Anak Ibu, itu judulnya sekarang pembelajaran kita tentang daur ulang sampah plastik ya, atau sampah plastik atau sampah. Nah, Anak Ibu, lah ini tentang apa itu daur ulang. Tahu Anak Ibu, berarti kita memproses sampah ya. Nah, Anak Ibu, sebelum kita memasuki pelajaran kita harus tahu dulu tujuan pembelajaran kita ya. Yang pertama, siswa dapat memahami pentingnya menggunakan plastik secara bijak. Yang kedua apa, Nak? Siswa dapat menceritakan kembali cara pengelolaan sampah plastik baik dan benar. Bagus. Yang ketiga, Siswa dapat memahami berbagai limbah yang dihasilkan dari awal proses pembuatan plastik. yang ketiga, siswa dapat memahami proses pembuatan plastik dari bahan utama sampai jadi. Berarti Anak Ibu nanti membuat produk ya. Membuat produk dari sampah plastik menjadi, contohnya maunya bunga, maunya pot bunga, maunya membuat kotak pensil dari plastik tadi. Contohnya kotak aqua ya kan? Ya. Nah, nanti Anak Ibu membuat seperti itu produknya. Luar biasa. Alhamdulillah, luar biasa. Nah, kemarin kita belajar tentang sambungan dari kemarin apa itu? Daur ulang. Tentang tentang P5 ini dia. Ini tentang definisi singkat dari daur ulang. Proses mengubah sampah menjadi bahan yang dapat digunakan kembali. Contoh sampah plastik ya. Sampah plastik kita ubah menjadi daur ulang. Contoh, ada Anak Ibu membawa plastik bekas. Mana dia? Ini dia. Ini plastik yang sudah dipakai ya. Ini bisa kita gunakan
sebagai apa? Kerajinan apa nak? Membuat bunga. Nah, ya bagus. Karena kalau kita buang ini bisa menjadi sampah. Nah, supaya tidak bisa menjadi sampah, kita jadikan daur ulang. Ya, kita jadikan membuat sebuah bunga kata anak ibu tadi ya. Nah, kita lanjutkan. Ini tujuannya. Tujuan utamanya daur ulang ya mengurangi limbah, menyelamatkan sumber daya alam dan mengurangi polusi. Nah, berarti kalau anak ibu menggunakan sampah, berarti sudah mengurangi limbah. Ya, nah kita lanjut. Nah, ini mengapa pentingnya? Nah, ini yang pertama mengurangi sampah di tempat pembuangan akhir. Berarti kalau anak ibu menggunakan plastik tadi jadikan bunga, berarti anak ibu sudah mengurangi sampah di tempat akhir pembuangan sampah ya. Lanjut, menghemat energi dan sumber daya alam. Berarti anak ibu sudah menghemat ya, menghemat. Contohnya sampah plastik tadi, anak ibu hemat menjadi sebuah bunga nanti ya. Lanjut, yang ketiga mengurangi emisi gas rumah kaca. Enak, lanjut. Ini lagi. Setiap ton kertas yang daur ulang dapat menyelamatkan pohon. Berarti pohon-pohon kalau contohnya plastik enak. Dapat masuk ke dalam tanah. Ya. Nah, sehingga akan mengurangi mati tanah adanya. Kenapa? Karena plastik ini tidak bisa diubah di dalam tanah. Ya. Ya. Nah, itu makanya kalau kita gunakan daur ulang, jadi bermanfaat. Ya, nah ini dia. Jadi sampah yang pertama sampah organik. Sisa makanan. Contoh anak ibu bungkus makanan. Nah, ini jadi sampah organik. Ya. Nah, lanjut sampah anorganik. Nah, ini apa itu? Contohnya plastik, kertas, kaca. Enak. Lanjut yang berbahaya. Elektronik, baterai. Contoh baterai nak buang-buang jadi jatuh orangnya ya. Berarti itu tidak bermanfaat. Nah, itu makanya harus kita gunakan supaya dia bermanfaat. Ya. Nah, ini bagaimana prosesnya? Yang pertama, anak ibu kumpulkan. Ya, kumpulkan sampah. Terpisah berdasarkan jenisnya. Contoh jenis ini plastik, ini daun. Ya. Nah, pisahkan dulu. Nah, yang kedua, ini proses fisik atau kimia untuk mengubah sampah menjadi bahan baru. Nah, itu yang tadi. Yang sudah menjadi sampah kayak gini, bisa nanti anak ibu jadikan bunga. Ya? Nah, itu dia. Nah, membuat produk baru dari bahan daur ulang. Nanti kita praktekkan ya. Nah, ini tantangannya. Tantangannya apa itu, Nak? Yang kedua, infrastruktur daur ulang yang ketiga, kontaminasi sampah yang membuat proses daur ulang listrik. Nah, ini yang pertama. Masyarakat kita kadang-kadang dia tidak sadar ya, Nak, dibuang sampah sembarangan. Padahal itu bermanfaat. Nah, itu tantangannya untuk kita supaya kita lebih maju, supaya kita bisa mendaur ulang lagi sampah tadi. Enak? Ya. Lanjut, ini manfaatnya. Yang pertama mengurangi volume sampah yang masih ke TPA, yang masuk ke TPA. Berarti pada pembuangan akhir. Ya. Lanjut, daur ulang memerlukan lebih sedikit energi dibanding produksi dari bahan mentah. Nah, ini. Ya, lanjut yang ketiga, mengurangi kebutuhan menambang atau memanen sumber daya baru. Nah, itu dia manfaatnya. Ya, ini lagi daur ulang di Indonesia. Nah, nampak roh ini grafiknya. Nah, nampak ini. Ya, yang pertama apa? Nah, statistik atau data tentang tingkat daur ulang di Indonesia. Nah, nampak tuh. Yang kedua, tantangan dan peluang di sekitar daur ulang
dalam negeri. Nah, itu dia. Nah, ini kita bisa berperan. Nah, baca anak ibu berperan tentang tantangan tadi. Yang pertama, memilah sampah di rumah. Lalu, apa lagi? Ya bagus. Apa lagi? Ini bagaimana kita ramah lingkungan ya tadi. Sampah kita ulang lagi, ya, menjadi bahan yang berguna. Ya. Nah, ini lagi. Ini masa depan dari kita. Nah, mulai memilah sampah hari ini dan berkontribusi pada lingkungan yang lebih sehat dan lestari. Nah, Ibu, karena kalau kita menjaga kebersihan ada hadisnya. Apa hadisnya? Bismillahirrahmanirrahim. An-nazafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Nah, kalau anak ibu selalu menjaga kebersihan hati, anak ibu sudah beriman. Nah, ya, bagus. Nah, anak ibu, sekarang anak ibu silakan berkelompok. Karena anak ibu akan membuat sebuah produk, silakan berkelompok. Nah, kelompok 1, silakan. Bagaimana caranya? Ambil lah pasti. Bagaimana caranya? Nah, ini digunting sebesar apa? Nah, ya. Nah, silakan gunting. Iya. Gunting dulu, Nak. Sudah digunting? Mana Lena? Hah? Dilipat. Oh. Bagaimana cara lipatnya Aldo? Nah, pertama. Nah, dilipat 2, terus dijadikan segitiga, lalu digunting. Iya. Nah, silakan. Silakan kerjasama. Nah, dibakar dulu. Ya, dibakar. Nah, dibakar. Sudah. Nah, ngapain lagi? Batangnya mana? Batangnya mana? Ini dawainya. Silakan. Ya. Nah, seperti ini dulu ya. Berarti ya, gini kan dulu. Nah, lalu dibakar. Ya.
Red pill. Habis. Mana lemnya? Ya, kasih lem dulu. Supaya dia lebih erat. Ya. Nah, ya. Ya. Ini tiknya ya. Nah, satu yang kecil. Nah, ya seperti itu. Nah, bagus. Yang besar lagi, itu aja yang besar. Nah, itu yang besar lagi. Nah, boleh. Yang lain gunting untuk ya, untuk tangkai. Kecil-kecil saja. Makan. Nah, bagus. Tambah coy. Nah, bagus. Ya, dan diam. Nah, bagus. Ini potongnya dikit aja ya. Kodang. Nah, dia makan. Makan. Dia makan. Udah? Oh, betul. Nah, supaya ada dari. Nah, kasih dia. Nah, kasih. Nah, bagus. Silakan. Bagus. Nah, Wow. Kok coba. Oh iya lah. Yang kena tadi. Yang kena itu yang godang deh. Yang kena deh. Yang godang. nah, anak ibu, ini dia. Ini tadi hasil karya anak ibu ya, bagus sekali. Ya, sangat bagus sekali. Hasil karya yang anak ibu, sampah dijadikan sebuah bunga. Ini apa manfaatnya, Sylvia? Sylvia, jelaskan ke depan. Ini adalah karya yang kami buat tadi. Manfaatnya adalah untuk menghias rumah. Lagi. Supaya mengurangi sampah plastik. Dan rumah bisa jadi indah dan asri. Inilah manfaatnya yang bisa juga saya sampaikan. Nah, anak ibu, tadi sudah kita praktekkan. Inilah karya anak ibu yang sudah anak ibu buat ya pada hari ini. Mudah-mudahan besok anak ibu di rumah sampah plastik atau sampah yang lain bisa anak ibu manfaatkan. Ya kan? Karena semuanya bermanfaat.
dimanapun contoh anak ibu, dimanapun anak ibu contoh anak ibu merantau ada sampah, jangan sembarangan dibuang, jadikanlah yang bermanfaat, ya nak? Ya. Nah anak ibu, pada hari ini kita akhiri dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam.